Gaza. Nah, Indonesia juga menjadi satu negara yang cukup dekat juga dengan Palestina. Palestina, di mana sebetulnya mungkin Detikers juga tahu kita punya rumah sakit Indonesia di sana gitu ya, dan kemudian juga ada tokoh-tokoh relawan-relawan yang luar biasa banget dikirim ke sana untuk misi kemanusiaan. Termasuk salah satunya yang akan kita ajak ngobrol setelah ini. Iya, senang banget kita bisa akan ngobrol nih Detikers. Jadi kita akan bisa banyak tanya-tanya soal pengalaman beliau ketika bertugas di sana begitu ya di Gaza. Yang hari ini bisa meluangkan waktu akan ngobrol bareng kita adalah Dr. M. Kuntadi Syamsul Hidayat. Yaitu merupakan dokter ortopedi yang kali ini akan banyak cerita mestinya soal bagaimana pengalaman beliau menjadi relawan ketika berada di Gaza. Selamat sore dokter, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Kuntadi Syamsul Hidayat, MKes MMRS POT. Dok, aku manggilnya Dokter Kun. Dok, lagi di mana ini dok? Sudah di rumah ya? Sudah kembali di kediaman di Malang? Ya, sudah di Malang, alhamdulillah. Ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi dok, kemarin ketika bertugas gitu ya menjalani misi kemanusiaan di Gaza, waktu itu kalau boleh tahu berapa lama total waktu yang dihabiskan kemarin di sana dok? Dan kapan akhirnya kembali lagi ke Indonesia? Ya, saya berangkat dari Malang tanggal 7 Juli, pulang tanggal 27 Juli. Jadi total dengan perjalanan 20 hari. Tetapi kami di Gaza, di Gazanya utuh itu 14 hari. Jadi yang 6 hari itu perjalanannya. Oke, Masya Allah. Dok, boleh tahu nggak sih sebetulnya bagaimana awal mulanya bisa bertugas di Gaza, dan kemudian tentunya juga kita tahu bahwa nggak mudah prosesnya untuk bahkan sampai ke sana. Bantuan dari masyarakat dunia aja banyak juga, yang menemui halang rintangan. Iya, banyak yang menemui halangan ke sana. Apalagi dokter juga hadir di sana physically gitu. Seperti apa dok rasanya? Ya, baik. Saya menceritakan asal muasalnya. Jadi saya dari Universitas Brawijaya Malang, dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Nah, di Universitas Brawijaya Malang itu ada yang namanya UB, ya UB, Universitas Brawijaya Palestina Solidarity. Baik. Nah, terus UB Palestina Solidarity ini menggalang dana, ya sudah berapa lama menggalang dana untuk Palestina, sampai akhirnya pengen memberangkatkan relawan ke Gaza. Kemudian bertemulah dengan BSMI, Bulan Sabit Merah Indonesia. Terus kemudian setelah bergabung dengan BSMI, kita perlu juga bergabung dengan NGO internasional, maka bergabunglah dengan Rahmah Worldwide. Baik. Nah, itu dengan banyak proses ya, yang singkatnya di ACC mulai dari Brawijaya, BSMI disetujui, terus kemudian di Rahmah juga disetujui, sampai akhirnya kita di ACC ya diizinkan untuk berangkat ke sana. Tetapi sesungguhnya seleksi itu tidak berhenti di situ, kan nanti setelah kita sampai di Yordan sebelum kita masuk ke Gaza, itu akan ada seleksi lagi dari Israel. Jadi ini ya tingkat kesulitannya begitu. Apa kesulitannya ketika seleksi yang di Israelnya? Baik. Jadi ketika kami sudah berangkat ke Malang, dari Malang ke Jakarta maksudnya, terus kami di briefing di Jakarta. Apa barang apa yang bisa kami bawa? Karena membawa barang ke sana itu kan berbagai keterbatasan. Tidak boleh banyak. Ya, jadi kalau ketahuan banyak nanti juga akan dibuang oleh Israel, akan dikurangi. Uang saja maksimalnya $200, ya, US dollar. Jadi kita nggak bisa bawa uang banyak. Misalkan kita nekat ya bisa saja, tapi ketika nanti digeledah misalkan, terus ketahuan lebih dari itu, maka akan diambil begitu saja. Nah, barang-barang juga begitu. Maka kami membawa barang-barang yang utama adalah yang berhubungan dengan kesehatan. Baik, jadi seadanya ya. Masuk ke Gazanya ya. Ya, nah setelah kami kumpul di Jakarta, di briefing di Bulan Sabit Merah Indonesia, terus kemudian berangkatlah kita ke Amman. Jadi kita ke Gaza melalui Yordan. Ya, kita ke ibu kota
Jordan di Amman. Nah, di sana di briefing lagi oleh Rahmah Worldwide. Kalau di Jakarta briefing oleh Bulan Sabit Merah Indonesia. Nah, di Amman itu di briefing langsung oleh NGO internasionalnya Rahmah Worldwide. Nah, di sana juga dikoreksi lagi barang-barang kita ini. Dikoreksi lagi, diedit lagi, diseleksi lagi barang-barang kami. Nah, sampai kemudian dijadwalkan kita akan berangkat ke Gaza itu tanggal 10 Juli. Nah, tanggal 10 Juli. Tanggal 9-nya kami ke Pak Duta Besar yang tadi fotonya itu, terus ya diberi nasihat oleh Pak Duta Besar Jordan dan Palestina ya. Terus kemudian malamnya, jadi tanggal 9 malam, kan rencananya bisa tanggal 10 berangkat ke Gaza. Nah, kita menanti green card dari Israel. Baik. Nah, begitu. Dari 17 orang yang disediakan oleh Rahmah untuk berangkat ke Gaza, pada akhirnya malam hari itu hanya disetujui 10 orang. Apa alasan kita juga nggak tahu. Baik. Jadi semau-maunya Israel saja. Baik. 10 orang baru bisa berangkat. Dari 10 orang dalam rombongan tersebut, dokter adalah salah satunya dari Indonesia begitu ya? Bukan. Kami berenam dari Indonesia. Oh, berenam. Jadi Oke, kami dari Malang berdua, dari Beja itu berdua. Baik. Saya dari ortopedi, ada teman lagi Dr. Setiawan dari yang ada di foto ini ya. anestesi. Ya. Terus ada 4 orang lagi dari selain Malang. Jadi ada Dr. Jamaluddin spesialis mata, ada Dr. Desro ya yang mengurusi luka, ada Dr. Leni, yang dokter kandungan, Dr. Yeni, dokter kulit. Baik. Itu jalur darat tuh dok, ketika dari Jordan dari Amman ke Gazanya ya? Betul, dari Jordan ke Gaza itu jalur darat. Nah, yang mau saya ceritakan lagi, malam hari keluar green card dari Israel itu kan 10 orang. Maka besok pagi kita berangkat dari Amman, berangkat menuju Gaza, sampai di perbatasan Jordan dan Israel, ya, yang biasa disebut sebagai King Hussein Bridge, ya. Itu imigrasi Yordan di perbatasan Yordan Israel. Nah, di situ ternyata ada seleksi lagi dari Israel. Dari 10 kami yang dibawa oleh Rahmat tadi itu, yang 6 dari Indonesia kan, yang 4 dari luar Indonesia berarti. 10 itu diseleksi lagi, 1 orang suruh pulang. Tidak ada alasan apa juga, nggak tahu. Oh, jadi nggak tahu alasannya kenapa disuruh pulang. Nggak tahu. Yang diperiksa apa aja dok? Nggak ada alasan. Ya tiba-tiba aja. Nggak tahu juga. Oke. Jadi urusan mereka itu. Bahkan begini, mau saya terangkan lagi. Pak, ketika malam hari sebelum green card-nya keluar, itu tiba-tiba ada pertanyaan dari Israel bahwa teman kami dalam satu rombongan itu ada 1 HP yang tertinggal yang tidak bisa diakses. Kayak gitu sampean. Jadi waktu kami ketemu Pak Duta Besar ini, salah satu rombongan kami ini ada yang dicari-cari oleh Rahmah buat itu. Baik. Nah, kemudian alasannya kenapa? Ternyata ada 1 HP-nya teman kita ini yang ditinggal di tanah air dan tidak diakses, nggak bisa diakses oleh Israel. Nah, begitu disampaikan begini, mungkin mereka terus kemudian bisa akses, baru kemudian bisa diizinkan. Begitu. Wow, oke. Oh, berarti artinya mereka juga bisa men-track gitu ya aktivitas digital yang dilakukan sama para relawan yang juga mau masuk ke sana juga. Dok, kita beralih ke tugas dokter yang berada di lapangan bersama dengan dokter-dokter lainnya juga gitu. Seperti apa suasananya di sana, dan tentunya pasti dengan segala keterbatasan yang ada kan dok, berpraktik di sana gitu. Baik, saya mau menceritakan perjalanan dulu ya, supaya bisa digambarkan bagaimana sulitnya masuk Gaza. Jadi kami setelah masuk perbatasan Yordan dengan Gaza, Jordan dengan Israel tadi, King Hussein Base tadi. Terus kita melintasi perbatasan, ya ada kira-kira 400 meter. Masuklah kita ke imigrasi Israel. Nah, itu dinamakan LNB. Nah, itu ada imigrasi lagi. Nah, di sini ada pemeriksaan yang ketat lagi, ya. Baik. Jadi ya saya singkatkan aja. Setelah itu kami memakai kendaraan Israel masuk wilayah Israel. Baik. Sampai wilayah namanya Kisufim. Ya, Kisufim ini area pertempuran. Area pertempuran. Ya, begitu. Baik, berarti terus lagi saya lanjutkan ya. Boleh dilanjutkan dok. Ya, area pertempuran. Jadi kita berhenti di sana dengan pakai mobil Israel, diberhentikan di sana. Kami nggak tahu untuk apa. Ternyata kendaraan Israel itu hanya bisa mengantar sampai di situ. Kami akan berganti dengan mobil yang ketiga. Jadi ada 3 kali ganti mobil dari Amman sampai ke Gaza.
Dan tetap dari diantarkannya Aman sama ke tentara Israel. bukan. Jadi awal dari Aman ke perbatasan Jordan itu kendaraan dari Rahmah Worldwide tadi yang memberangkatkan kita. Terus dari ini masuk wilayah Israel tadi sampai wilayah Kisufim tadi itu pakai kendaraan Israel yang kami dikawal oleh tentara Israel. Baik. Nah sampai Kisum itu daerah peperangan. Jadi di sana kita berhenti di lapangan yang lebar, yaitu ada tentara yang sedang ya kita todongan senjata biasa aja. Di situ sudah todong senjata kendaraan kita. Di situ mereka berperang tembak-tembakan gitu. Nah sambil menunggu jemputan kita dari Rahmah lagi. Baik. Nah datang kendaraan Rahmah, kita dibawa oleh kendaraan Rahmah menuju Gaza. Nah kira-kira gambarnya seperti itu. Baik, jadi cukup banyak ya, banyak lapisan untuk bisa masuk sampai ke sana. Kemudian gimana Dok soal temuan kondisi di lapangan ketika sudah sampai di pos relawan tersebut, seperti apa kondisi yang dilihat sama Dok di situ? Ya, jadi dari Kiswin tadi, perjalanan kita menuju Gaza, kita langsung temui bangunan-bangunan itu hancur semua. Pada hancur semua bangunan-bangunan itu. Tidak, saya temukan satu bangunan pun yang utuh. Ya. Dan di sekitar mereka, di sekitar bangunan yang runtuh itu ada tenda-tenda penampungan yang mereka tinggal di situ. Nah, dari runtuhan itu kemudian muncul orang-orang, laki, dewasa, anak-anak. Itu mendatangi mobil kita. Awalnya kita ketakutan karena mereka minta makan. Makan. Nah, seandainya mereka anarkis, bubar kita sudah. Tapi alhamdulillah sopirnya ini sudah biasa mengantar kami relawan. Jadi sopir ini bisa berbicara sama mereka, sama orang-orang yang mengadang tadi itu, bahwa ini relawan mau bantu Gaza dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak mengganggu apa-apa. Coba padahal mereka kelaparan sekali. Seandainya mereka anarkis, kita dihadang, terus kemudian kita diambil barang-barangnya, selesai sudah sampai di situ. Nah itu keadaannya. Ya, sampai kemudian kita masuk ke Gaza Selatan, tempat kami bertugas di Khan Yunis. Khan Yunis, ya. Suasananya sama seperti itu. Kalaupun ada pasar kecil kayak pasar Gempeng kayak gitu, pasar pinggir jalan yang sebentar hilang kayak gitu. Yaitu malam ya, kami malam tidak ada listrik sudah. Di situ sepanjang jalan tidak ada listrik. Nah, jadi sampai di sana kita ditempatkan di nginap di markasnya Rahmah tadi untuk besoknya ke rumah sakit. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, ketika masuk ke wilayah Gaza ini, setiap menit, setiap saat itu terdengar bom sama rentetan senjata. Setiap saat. Ibaratnya setiap menit ada bom. Kalau nggak ada bom, rentetan senjata. Suara pesawat yang meraung-raung kayak gitu. Kalau habis itu bom lagi, rentetan senjata lagi. Begitu seterusnya. Selama di Gaza 2 minggu itu yang saya dengar. Wow, setiap hari, setiap menit atau mungkin 2 menit sekali itu selalu terdengar, sehingga rasa-rasanya kita jadi malah terasa terbiasa ya dengan suara yang harusnya jadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu untuk kita bisa rasakan pengalaman seperti itu. Kemudian Dok, setelah akhirnya sampai, di mana dokter berpraktik dan seperti apa kondisinya di sana? Baik. Saya ceritakan lagi. Jadi malam kita sampai ke markasnya Rahmah tadi kan. Nah, rencananya besoknya kita diantarkan ke rumah sakit. Jaraknya sekitar 1 kilometer saja. Tapi apa yang terjadi? Pikir saya, pagi itu langsung bisa berangkat. Ternyata enggak juga. Saya tanyakan kenapa begini? Menunggu izin Israel. Bayangkan untuk berjalan 1 kilometer saja, itu menunggu izin Israel. Begitu. Jadi setelah ada pemberitaan dari Israel, boleh berjalan, baru kita diantar ke rumah sakit. Nah, rumah sakit yang kami tempati adalah rumah sakit Nasir, bukan An-Nasr. An-Nasr sudah bubar rumah sakitnya. Nasir, Nasir Hospital. Ya, ini yang tinggal satu-satunya rumah sakit di Gaza Selatan yang masih bisa beroperasi. Sementara rumah sakit di sekitarnya ini sudah roboh dan tidak beroperasi, sehingga tenaga dokternya dan tenaga perawat bidan dan sebagainya itu dikumpulkan semua di rumah sakit Nasr ini. Baik. Secara medis keluhan-keluhan yang ditemui di lapangan apa aja Dok di sana? Apa saja. Jadi makanan tidak banyak tersedia. Kalau kita biasa di sini orang opname ya di rumah sakit, itu makanan disediakan rumah sakit. Nah, kalau di sana enggak, makanan disediakan oleh keluarga pasien sendiri.
Nggak terbayang kan? Jadi mereka dirawat di rumah sakit, tetapi untuk makanannya itu mereka sediakan sendiri. Obat-obatan juga terbatas, ya, karena nggak mudah diakses. Kemudian air juga terbatas, tapi di rumah sakit alhamdulillah air aman, ya. Tapi untuk di luar air sulit. Nah, untuk di rumah sakit tadi, jadi pasien opname itu makanannya pasien itu yang menyediakan. Bukan dari rumah sakit. Jadi cari sendiri makanannya. Cari saking terbatasnya ya. Sama. Iya. Kalau tadi ditarik kembali dengan apa yang dokter sampaikan juga bahwa segala sesuatu yang keluar dan masuk ke Palestina itu diatur sedemikian rupa, yang artinya memang juga pasokan bantuan dan makanan juga pun diatur gitu ya, yang masuk sana ya dok. Ya, betul. Jadi selama border yang dibuat Israel itu tidak dibuka, maka nggak bisa bantuan masuk. Kalau misalkan kita bisa kirim uang, ya, kita kirim uang ke orang di Palestina, orang Gaza, dia belanjanya di mana? Tetap aja dia ke Mesir atau ke Israel, ya nggak melalui itu lagi, kan begitu. Ya, itu gambarannya. Gambarannya seperti itu. Jadi dokter merasa Israel tidak memberikan kondisi yang cukup baik gitu ya, aman buat mereka selama dalam masa peperangan yang ada di situ ya dok ya? Ya betul, kenyataannya demikian. Baik. Jadi dengan kenyataannya demikian. Jadi bantuan-bantuan itu ya bisa masuk kalau Israel mau membuka perbatasannya, baik yang di Mesir, Rafah, ya, atau yang di Jordan ini, yang di Alen B ini. Baik. Dan dokter yang melihat juga Alen B. Soal kondisi fasilitas medis di sana, kemudian juga ketersediaan tenaga medis di sana, apakah dari sepengamatan dokter kurangkah atau perlu lebih banyak lagi atau seperti apa dok? Nah, kalau di Rumah Sakit Nasir sendiri, kan tadi saya sebutkan bahwa rumah sakit di Gaza Selatan ini tinggal Rumah Sakit Nasir yang masih bisa operasi, operasional maksudnya. Nah, jadi tenaga kesehatan yang di rumah sakit sekitarnya itu pada dikumpulkan di sana, sehingga kalau jumlah tenaga medis itu cukup banyak, sebetulnya. Nah, terus untuk apa kita mengirim dokter ke sana gitu kan? Kita tetap bekerja di sana. Bahkan dari seluruh dunia ada. Yang bareng sama saya kemarin ada dari Amerika, dari Kanada, dari Mesir, dari UK, dari Australia, itu berkumpul di sana, ya. Oh, dari Spanyol, kita berkumpul sana. Dan ketika kita ngobrol sama dari sana, apa yang bisa kita bantu lagi? Anda tidak perlu banyak bantu. Kehadiran Anda itu justru yang sangat kami harapkan. Betul juga saya pikir bahwa kita datang ke sana itu menenangkan mereka, menyenangkan mereka. Ibaratnya seperti kalau kita punya tetangga, terus ada kematian, terus kita datang takziah. Apa yang kita lakukan? Kita nggak menolong apa-apa sesungguhnya kan? Kita hanya datang saja. Iya, betul. Hanya gitu aja. Kayak gitu. Nah, kalau memang ada tempat-tempat lain yang misalkan ada teman kami yang berangkat sepekan yang lalu, ini ditempatkan di Gaza Utara. Nah, itu nggak ada tenaga. Nah, itu memang mereka berjibaku betul itu. Berjibaku betul. Karena tenaganya sudah nggak ada, kan dioper lagi ke selatan. Jadi itu nggak ada dokter. Nah, mereka betul-betul banting tulang itu di sana. Nah, kebetulan di Nasir kemarin tenaganya dikumpulkan ke sana, jadi nggak begitu banyak butuh tenaga. Ya tetap butuh, tapi nggak seberapa banyak. Begitu. Ada cerita-cerita nggak dok? Itu gambar ini adalah gambar rumah sakit. Oh, banyak. Jadi seperti foto yang saya tampilkan tadi. Ini foto rumah sakit dari depan. Yang tampak di depan itu banyak kena bom itu. Banyak ruangan yang hilang. Dibandingkan dengan rumah sakit sebelumnya, itu kelihatan indah sekali. Dan ada gedung dialisis misalkan, gedung untuk hemodialisis untuk cuci darah, 3 lantai. Itu dibom sampai sekarang nggak bisa berfungsi. Nggak bisa berfungsi. Nah, terus kemudian bangunan di sekitar rumah sakit itu juga pada hancur. Nah, rumah sakit sendiri kapasitasnya itu sampai 250%. Wow. Nah, ini yang saya sebut gedung hemodialisis itu. Itu lihat itu hancur, nggak bisa operasional. Iya, depan terlihat gitu ya. Ya, kelihatan itu kan ya. Nah, terus kapasitas rumah sakit ini 250%. Jadi jelas tidak nampung, sehingga kemudian rumah sakit itu mendirikan tenda-tenda
Yang ada foto saya itu tenda-tenda besar-besar yang kelihatan rapi itu tenda-tenda untuk perawatan pasien di dalam rumah sakit. Jadi itu di area rumah sakit. Oke. Sampai sepertinya. Wow. Nah ini yang kalau kondisi yang depan yang hancur ini, ya kan? Ya yang ada lampu-lampunya tadi kelihatan bagus itu kan sama, kelihatan dari depan. Baik. Ya bisa dibandingkan itu. Dok, dengar ini nggak cerita-cerita dari pasien yang sempat diobati di sana, mungkin yang punya cerita yang cukup membekas di dokter yang bisa di-share ke kita mungkin? Nah baik, ini gambarnya, ini gambar apa namanya tenda-tenda yang saya maksudkan tadi itu rapi, kelihatan rapi gitu kan. Nah ini untuk perawatan. Baik. Nah untuk perawatan. Baik. Terus kemudian cerita dari pasien. Nah kebetulan waktu saya di sana, di tengah-tengah kami bertugas di sana, itu terjadi peristiwa ketika para pengungsi itu antri makanan, ya terus ditembaki tentara Israel itu. Dari 100 korban, kurang lebih 32 yang langsung meninggal, ya, yang dibawa ke rumah sakit. Dan yang 70-an ini yang sakit dibawa ke rumah sakit. Nah, yang meninggal itu biasanya langsung ke kamar mayat. Nah, sementara yang belum meninggal, ya dengan berbagai macam luka, ya ada kena serpian bom, tembakan, dan sebagainya, itu dibawa ke UGD. Nah, yang mau saya ceritakan bahwa kondisi UGD pada saat itu, setelah kejadian itu penuh luar biasa. Sampai yang namanya ranjang perawatan di UGD, itu penuh semua. Dan karena mereka berdarah-darah, maka lantainya juga akan banyak darah, begitu kan. Nah, karena nggak ada tempat, pasien yang baru datang, ini ya digeletakkan gitu saja oleh keluarga pasien. Yang bawa itu kan keluarga pasien, bukan tugas rumah sakit. Nggak ada tenaganya nggak cukup. Jadi keluarga pasien itu menggotong pasien itu langsung masuk ke rumah sakit, langsung dibawa ke UGD, ya ditaruh gitu aja. Di tengah genangan darah itu berjubel di situ. Ini yang saya sebut bahwa seumur-umur saya jadi dokter, 30 tahun lebih saya jadi dokter, belum pernah saya mendapati kondisi seperti itu. Mengerikan sekali bagi saya. Saya sebagai dokter biasa melihat darah, biasa melihat, tapi melihat kondisi itu, saya nggak habis pikir bagaimana namanya di atas genangan darah. Belum sempat dibersihkan darah itu, pasien langsung ditaruh di situ oleh keluarga pasien yang bawa korban tadi itu. Itu kondisinya, saya seperti itu. Berarti memang kondisinya sangat memprihatinkan sekali bagaimana sebetulnya dampak perang terhadap kemanusiaan kepada masyarakat sipil juga di sana yang memang ya sudah luluh lantah gitu ya bisa dibilang juga, karena memang juga fasilitas kesehatan juga memang sisa satu gitu ya, terutama di barat ya tadi Gaza Selatan ya. Di Gaza Selatan juga kan. itu, di Gaza Selatan juga gitu dok. How can we help? Saya mau cerita lagi tentang kemiskinan, biasanya tentang kemiskinan, tentang kelaparan. Nah, saya mengilustrasikan begini, bahwa kami di rumah sakit sudah dipesan oleh NGO kami, baik Rahmah maupun dari BSMI, bahwa kita tidak boleh keluar rumah sakit. Karena kita ditaruh di rumah Nasr ini atas persetujuan Israel. Jadi pesannya tidak boleh keluar rumah sakit, artinya tidak boleh keluar dari area rumah sakit. Keluar dari area rumah sakit, bahasanya itu kami tidak bertanggung jawab. Nah, begitu. Baik. Nah, sehingga yang bisa kami berinteraksi dengan orang-orang rumah sakit. Nah, suatu saat kita kan sama dokter-dokter di situ ya, termasuk dokter spesialis. Ada dokter spesialis menceritakan, anak saya tadi malam menangis, nggak bisa tidur. Saya tanya, kenapa dok? Kelaparan katanya, nggak bisa makan. Terus saya rebuskan air, kasih garam, saya suruh irup. Sampai kemudian dia bisa tidur. Itu kondisinya. Terus 2 hari, 3 hari kemudian, dokter tadi yang anaknya kelaparan, itu di tangannya ada set-set infus. Loh, ada apa ini dok? Saya tanya lagi kan, 2 hari, 3 hari setelah dia cerita tentang anaknya. Saya habis infus katanya, 2 liter. Loh kenapa dok? 2 hari saya nggak makan. Jadi ketika anaknya nggak makan, beliau juga nggak makan ternyata. 2 hari nggak makan sampai diinfus 2 liter. Baik. Itu kondisi tenaga medis, dokter spesialis yang masih dapat gaji, walaupun tidak tiap bulan ternyata. Mereka di rumah sakit itu dapat gaji, tapi tidak tiap bulan dapat. Bayangkan masyarakat yang di luar, yang nggak jelas pekerjaannya, itu bagaimana keadaannya. Baik. Ya, begitu.
Dok, dari masyarakat di sana ada nggak menyampaikan pesan-pesan gitu ke dokter? Mungkin ada cerita dari mereka ingin disampaikan ke lebih banyak orang begitu, ada nggak pesan dari mereka? Ya, baik. Jadi saya mulai yang dari rumah sakit dulu. Para koas, jadi rumah sakit kan rumah sakit besar, rumah sakit tipe A. Ya selevel sama RSCM lah, kalau di Indonesia ya RSCM, Fatmawati kalau di Jakarta, kalau di Surabaya Sutomo, kalau di Malang ini dari Mas Saiful Anwar gitu kan. Jadi ada pendidikan dokter di sana, ada koas, ada pendidikan dokter, pendidikan spesialis di sana juga. Nah, di antara koas itu yang menjadi dokter kan, itu pengen bikin bagaimana kalau misalkan saya keluar dari Gaza untuk menyelesaikan pendidikan dokternya, itu sekarang dilarang. Kalau dulu masih boleh. Jadi dulu boleh, ya, sekarang nggak boleh. Jadi mereka keluar nggak bisa, itu aturan masuk baru juga berarti nggak ya? bisa. Baru. Ya mereka pengen keluar ya untuk menyelesaikan koasnya gitu ya. Itu nggak boleh. Ada berapa gitu, minta. Nah kalau untuk masyarakat, ya mereka minta bantuan jelas. Mereka makan dari mana coba? Bayangkan, makan tidak jelas kapan. Kalaupun ada uang misalkan, sisa-sisa uang masih ada, barangnya yang dibeli nggak ada, dan sangat mahal. Ilustrasi terbayang nggak harga gula 1 kilo itu berapa? Kira paling mahal harga gula itu berapa kilo? Menurut Anda berapa kira-kira? Berapa dok? Semahal-mahalnya ada. Oh yang di sini? Di sini ya, belasan ribu kok. 18.000, 20.000 per kilo? Kalau misalkan harga paling mahal kira-kira wajarnya itu berapa? Ya, 100.000 itu ya, boleh. wajar nggak? Harga gula satu kilo nggak wajar. Di sana $100. Wow, $100. Di sana $100. US dollar. Iya, US dollar. Wow. 1 kilo. 1 juta. 1 kilo. 1 juta. Sehingga yang namanya gula itu sesuatu yang sangat mahal. 1.700.000. Iya. Dan mereka pun juga bisa dapat uang dari mana ya dok? Sebanyak itu ya, juga. Makanya gula nggak ada mereka mengkonsumsi gula. Maka kami dipesan dari Jakarta bahwa ke sana diantaranya kami bawa gula. Oke. Kan Anda tahu gula-gula yang dari hotel sasetan kayak gitu, kecil-kecil kayak gitu kan? Enggak. Itu diantara kami bawa. Itu kita kasihkan gula ya Pak, dokter spesialis. Di sana saya kasih gula 2 biji, 3 biji. Terima kasihnya itu berkali-kali. Seneng banget. Bukan sekali terima kasih. Seneng banget karena dia udah berbulan-bulan nggak pernah merasakan rasanya gula. Oh my God. Anak kecil itu sampai ada kan anaknya sejawat kami ya, ayahnya mereka itu dokter yang belajar spesialis di Indonesia, dokter MUI namanya, spesialis anestesi, belajar di UNS Solo. Ketika beliau itu lulus, konon ijazahnya belum sampai diambil, beliau segera kembali ke Palestina. Berapa saat kemudian kena bom, meninggal. Ya, anaknya yang masih ada itu kan suka ketemu kami yang dari BSMI, kita ke sana itu bercerita itu sampai lupa rasanya permen, sehingga kalau misalnya ada datang itu kalau bisa minta dibawakan permen sampai kayak gitu, bayangin itu permen baru saja. Untuk barang se-esensial gula gitu ya, sehingga akhirnya bisa dipahami ya dok. Betul. Saat ini isunya adalah kelaparan di sana, anak-anak di Gaza begitu, sehingga luar biasa. Iya sampai kita tuh nggak heran lagi gitu bahwa ini bisa terjadi gitu karena memang semuanya serba terbatas, tidak diakomodir dengan baik gitu untuk Israel. Betul. Ya. Oke. Ya. Nah, yang menarik dalam kondisi seperti itu, tadi masyarakat nggak anarkis, itu yang luar biasa. Oke. Ya kan tadi saya ceritakan ya, kan di sana begitu, mereka nggak anarkis, itu yang luar biasa. Tapi mungkin justru karena memang sudah nggak berdaya lagi ya, sehingga akhirnya tidak ada kekuatan untuk melawan juga gitu. Jadi memang juga masih jalan. Ya, maksudnya mereka masih bisa berjalan. Tentu. Tapi maksudnya artinya beraktivitas ini bisa. Number one problem di sana adalah kelaparan dan juga malnutrisi gitu ya, yang memang juga lagi-lagi kembali lagi adalah karena memang juga tidak diizinkan gitu ya bantuan dari seluruh dunia untuk dengan mudah bisa masuk ke sana gitu, karena baik berupa relawan maupun juga barang bantuan masuk sana juga harus Israel yang mengatur ke dalam sana begitu. Baik. Betul. Ya. Dok, gimana kondisi mental dokter pribadi di sana selama di sana setiap hari mendengar suara dentuman bom, senjata begitu, sempat juga goyah nggak dok?
Ya, namanya manusia pasti ada ya. Jadi awal ketika mau sana mendengar bom yang terus-terusan, itu ya kaget. Bahkan teman kami enak-enak tidur jam 12 malam kena bom besar. Keras sekali sampai terbangun. Habis jadinya bertanya, antar kami kan bertanya, tadi malam ada bom. Nah, saya kebetulan jam 12 malam. Oh, ternyata saya nggak mendengar karena tidur. Dan teman saya tadi itu karena kerasnya suara bom sampai terbangun. Itu awal-awal kayak gitu. Tapi lama-lama ya mau gimana lagi? Mau lari juga nggak akan bisa lari. Kita menunggu kapan pulang kayak gitu aja. Ya sudah, kita bekerja saja. Kalau emang mau mati ya mati aja sudah. Karena bagi saya meyakini mati itu sudah ditentukan Tuhan sebelum saya lahir. Jadi ya nggak ada yang perlu takutkan begitu. Tapi kalau air bersih di sana bisa didapat dengan baik kah, Dok? Atau sulit juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di tempat lain sulit ya. Jadi di rumah sakit Allah memberikan ada air artresis di sana. Jadi air tidak kekurangan di rumah sakit. Sehingga orang-orang di luar rumah sakit pun pada antri ambil air di rumah sakit. Itu yang menarik. Jadi air untuk di rumah sakit aman ya? Aman. Nah, yang nggak aman adalah listrik sebetulnya. Kan saya bilang tadi instalasi listrik hilang. Sehingga rumah sakit harus menyediakan listrik sendiri. Mereka pakai generator besar. Pakai diesel ya? Ada tahu kebutuhannya? Ya, kebutuhannya 6.000 liter sehari. Wow. 6.000 liter. Itu suplainya ada terus nggak, Dok? Tapi atau terbatas juga tuh? Ya, kalau suplainya nggak ada, ya berhenti operasional rumah sakit itu saja. Sering? Selama ini ya masih ada. Saya nggak tahu juga dari mana dan saya nggak tega untuk bertanya. Baik. Dan mungkin bertanya pun nggak akan dijawab ya. Yang jelas sekarang masih ada gitu. Dok, berarti 14 hari selama di sana itu batas maksimum yang diperbolehkan oleh Israel berarti ya, Dok ya? Atau bisa lebih dari itu? Bisa lebih. Jadi begini, kami ketika berangkat, ya berbagai NGO itu mempunyai masa di sana berbeda-beda. Yang paling pendek itu Rahma ini hanya 2 minggu. Yang melalui PBB itu 1 bulan. Ada tempat lain lagi dengan waktu yang berbeda lagi. Nah, waktu yang diberikan ini pun juga nggak fix. Jadi kita sudah diberitahu sejak awal ketika mau berangkat ke Palestina. Kita kira-kira 2 minggu, tapi bisa maju bisa mundur, kayak gitu. Jadi sejak awal sudah diberitahukan itu jangan berharap tepat waktu, bisa maju bisa mundur. Apa katanya Israel aja. Nah, jadi NGO yang lain bisa lebih dari 2 minggu. Yang paling pendek yang kami ikuti ini Rahma ini 2 minggu. Yang lain bisa lebih panjang. Bahkan kemudian yang menarik ini ada dokter anestesi dari Spanyol, Dr. Raul. Itu sudah 3 bulan di sana, nggak mau pulang dia, nggak mau pulang dia. Dia mau menghabiskan sampai 4 bulan di sana. Dan Anda perlu ketahui di sini bahwa kami mendapatkan jatah makan sehari cuma sekali. Sekali kami makan cuman. Jadi untuk dokter kami dapat jatah sekali makan. Dan ini sudah diinformasikan ke kita sebelum kami berangkat. Sehingga kami sudah prepare membawa bahan makanan untuk kami konsumsi selain waktu makannya dapat jatah tadi. Jadi untuk makan, dia makan sekali itu kan kira-kira jam 3, jam 4. Ya kayak jam segini lah. Nah, untuk makan pagi dan makan malam kami sediakan sendiri. Baik. Nah, begitu. Baik. Karena dokter tadi juga sempat mention adanya PBB dan juga NGO lain gitu dari negara lain juga. Bagaimana sebetulnya tetap dipukul rata ke negara lain dan juga ke NGO yang lain juga seperti itu bantuan atau relawan yang bisa masuk ke sana gitu, sama aja mereka ya? Kurang lebihnya sama, Bahkan NGO lain ini melindungi relawannya itu agak bagi kami itu agak berlebihan. Jadi ketika masuk ke Gaza itu mereka dibekali rompi anti peluru, terus pakai helm kayak gitu. Terus sampai saya juga heran, kami enggak ya hanya rompi seperti ini aja, cuman rompinya rompi Rahma, ini kan rompinya biasa nih. Rompi biasa gini aja, tapi NGO itu untuk keluar dari rumah sakit mereka pakai rompi anti peluru. Dan pakai helm kayak kalau kita lihat di film di siaran Al Jazeera itu kan reporternya pakai helm itu kan. Seperti itu ya, Dok. Ya, kayak gitu. Dan saya beritahukan 2 hari yang lalu itu reporter Al Jazeera dan videografernya kan kena bom itu di Gaza Utara.
Anda sudah dengar kan? Sudah dok. Ya, itu. Baik. Jadi bahkan sebetulnya juga Kenalah, kondisi di sudah Gaza Utara dan Gaza Selatan juga bisa sangat berbeda gitu ya. Seperti yang dokter sampaikan juga di Gaza Utara tidak se beruntung yang di Gaza Selatan gitu ya dok. betul. Di sana lebih berat. Di Gaza Utara lebih berat. Benar. Jadi kembalinya lagi ke Indonesia itu melewati jalur yang sama ketika masuk dok? Tidak. Oh beda lagi. Tidak. Jadi waktu masuknya kami beda. Jadi kami beda. Masuknya kami dari Kisufin tadi kan. Dari Kisufin terus disebut mobil Rahmah gitu kan. Nah, waktu pulang saya ceritakan lagi nih. Kita jadwal pulangnya tanggal 20 kan. Tanggal 20 ya kan. Tanggal 20. Tanggal 19-nya itu kok tanggal 24 berarti kan. Kan tanggal 10 tanggal 24 ya. Tanggal 24. Tanggal 24 kita dijadwalkan pulang. Nah, tanggal 23 malam lagi-lagi kita menunggu berita. Boleh nggak kita pulang ya gitu. Sama kayak kita berangkat. Nah, dapat pemberitahuan 9 orang dari kami diperbolehkan pulang. Ya sudah, berarti besok tanggal 24 itu kita berangkat pulang. Dijadwalkan jam 5.30, setengah 6 pagi kita segera meninggalkan rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Sampai siang, sampai agak siang lah, matahari terbit, belum berangkat kita. Kurang lebih jam 8 baru berangkat. Apa alasannya? Belum dapat izin Israel. Baik. Jadi begitu pemberitahuan dari Israel membolehkan jalan, baru kita jalan. Nah ternyata itu pemberitahuan juga terus ada ininya, tidak melalui Kisufim, tapi melalui Karim Salom. Karim Salom itu ke arah Rafah, dekat ke arah Rafah. Jadi muter lagi, berbeda dengan waktu masuknya ke arah Karim Salom. Nah kayak gitu. Jadi perjalanan ini pun apa kata Israel, lewat sana, nggak bisa kita sendiri. Ini bisa dibayangkan betapa susahnya. Jadi kami dengan NGO internasional itu sebegini sulitnya. Jadi kalau misalkan sendiri dengan cara bagaimana, gitu yang saya nggak bisa pikir itu. Kalau misalkan mau sendiri, mungkin ya sudah punya ikatan dengan di sana. Ya saya nggak tahu lagi. Lewatnya itu yang saya kira sulit kayak gitu. Paham. Jadi tidak bisa dikalkulasi dengan pasti begitu ya, karena semuanya menunggu arahan dari otoritas Israel sendiri. Betul. Oke, dok, ada kemungkinan akan balik lagi ke sana kah, atau mungkin dari teman-teman dari BSMI dan juga Brawijaya mungkin? Insya Allah kalau saya dapat tawaran lagi, memang saya dapat rezeki ke sana, insya Allah saya bersedia berangkat. Dari rata-rata kami berenam kemarin, sebagian besar di antara kami bersedia untuk berangkat lagi. Ya, cuman siapa yang mau berangkatkan itu kan? Dan keberangkatan ke Palestina sebetulnya dari dulu, sejak saya lulus kedokteran itu pengen. Nah, baru sekarang ini Allah berikan rezeki ke sana. Gitu. Baik, Dok, kalau begitu. Sekali lagi kami ucapkan thank you for your service. Terima kasih banyak atas misi kemanusiaan yang dibawa sama dokter ke sana, juga membantu saudara-saudara yang ada di Palestina juga ya dok ya. Dan terima kasih banyak juga sudah mau sharing buat Detik Sore ini dokter. Semoga cerita yang dibagikan hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga niat-niat baik lainnya juga yang bisa timbul begitu ya, untuk membantu saudara-saudara kita lainnya juga yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Dokter Kuntadi Syamsul Hidayat, langsung dari Malang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.